Teman sekalian, seorang teman menceritakan pengalamannya saat dokter memutuskan untuk dia segera masuk ke ruang ICU rumah sakit. Padahal saudara, teman itu merasa bahwa dia baik-baik saja, tak ada masalah dengan tubuhnya. Dia merasa tidak mengalami gangguan apapun dengan kesehatannya. Dia datang ke dokter untuk check up oleh karena ada sesuatu maksud yang mengharuskan dia sebagai persyaratan untuk menjalani check up lebih dahulu. Dan betapa terkejutnya saudara ketika hasil pemeriksaan check up itu dinyatakan bahwa dia mengalami penyumbatan jantung 4, apa ini, arteri atau jaringan di jantung itu yang utama mengalami penyumbatan di 4 tempat, dan 2 tempat 100% dan yang 2 80-90%. Dan dokter menyatakan dia dalam bayang-bayang maut dan kematian, saudara. Itu sebabnya segera ke ruang ICU dan segera pula kemudian diadakan tindakan, yaitu operasi bypass jantungnya, saudara. Padahal, saudara, dia berkata, dia tidak pernah merasakan keluhan apapun. Dia merasa baik-baik saja, saudara. Dia merasa sangat sehat. Tidak ada gejala gangguan yang dia rasakan terhadap kesehatannya. Saudara, orang yang mengabaikan pentingnya pemeriksaan rutin, kita tidak dapat memeriksa diri kita. Kita membutuhkan pertolongan untuk kita dapat tahu kesehatan kita ini dengan baik. Kita memerlukan check up kesehatan yang rutin dalam kehidupan. Kita sering tidak melakukannya oleh karena kita merasa saya sehat seperti teman saya tadi. Atau mungkin kita juga malas, atau kita menunda-nunda. Dan itulah yang sering dikejutkan, munculnya penyakit sepertinya tiba-tiba. Dan ternyata 4 saluran jantung utama sudah tersumbat sehingga direm pun tidak bisa. Berapa banyak kita juga dikejutkan, tiba-tiba dokter menyatakan stadium kanker yang ada di tubuhnya sudah mencapai 4 atau bahkan stadium terakhir. Untuk mendeteksi, mengetahui kondisi atau masalah kesehatan kita, dokter memperingatkan kita betapa perlunya, betapa pentingnya pemeriksaan kesehatan fisik, medical check up secara rutin, sehingga saudara kita dapat memiliki solusi dini. Oleh karena kita dapat mengetahuinya lebih cepat, lebih awal, dan membuat kita lebih waspada dan menjaga tubuh kita, dan juga untuk kita dapat melakukan treatment yang akan membawa kita memiliki usia yang lebih panjang. Saudara, saya mengajak kita untuk melihat di Mazmur 139 ayat 23 sampai dengan 34. Pemazmur juga merasakan hal yang sama, yang serupa secara rohani. Betapa perlunya check up kesehatan rohani kita itu. Dalam diri, saudara, dalam diri kita ini sebagai manusia, bukan hanya tubuh kita ini yang rentan terhadap penyakit, tetapi jiwa kita juga ada banyak penyakit jiwa. Mental kita ini dan kerohanian kita ini juga sangat rentan dengan penyakit, gangguan sakit. Seperti halnya penyakit jasmani yang bisa muncul oleh karena berbagai sebab, bisa oleh karena hal internal dari dalam diri kita sendiri. Gula darah kita, tekanan darah kita,
kolesterol kita dari dalam diri kita, maupun yang dari eksternal seperti pandemi yang kita hadapi sekarang, sehingga kita harus memakai mask karena ada kuman, ada virus dari luar yang dapat menyerang kehidupan kita. Dan demikian halnya dengan kerohanian kita. Dan daging dari hati kita, tapi juga dari godaan, tantangan, ujian, pencobaan dalam kehidupan kita ini yang datang dari luar. Namun seperti yang saya katakan tadi, saudara, seperti halnya kesehatan jasmani, kebanyakan manusia juga memiliki penyakit rohani, tetapi tidak disadari. Kita merasa selalu baik saja. Kita bisa melihat selumbar balok di mata sesama kita, atau selumbar di mata saudara kita itu ya, selumbar itu seperti kayu kalau kita gergaji ya, rontokannya itu di mata saudara kita dapat tuding, kita hakimi, kita bicarakan, kita gosipkan. Tapi balok di mata kita sendiri tidak pernah kita lihat. Kuman, kalau orang Tionghoa berkata, kuman di seberang pulau kita lihat. Gajah di pelupuk mata tidak kita lihat dan tidak kita sadari. Itu penyakit rohani yang serius di dalam kehidupan kita ini. Tak kita sadari, jarang kita sadari. Itu sebabnya jangan heran kalau kita melihat ada orang yang hidupnya itu sombong, pongah, bukan main dengan segala yang dia miliki, meremehkan orang lain. Tetapi kalau saudara katakan sombong kamu, arogan kamu, tersinggung, marah. Orang yang nyata-nyata kikir, loba, bukan main. Tapi saat saudara katakan serakah kamu itu, pelit, marah, tersinggung, saudara. Itu sebabnya walaupun kita merasa baik-baik saja, seperti teman saya, kita harus menjalani pemeriksaan itu. Dan hanya Allah yang mengetahui kondisi kita yang sebenarnya. Hanya Dia yang dapat mengampuni, yang dapat menyembuhkan, yang dapat mencelikkan mata kita, membimbing kita kehidupan yang bersih dan memiliki masa depan yang berbuah hebat. Untuk kita dapat memeriksa kesehatan jasmani maupun rohani kita ini, dibutuhkan kesadaran diri kita. Itulah panggilan masa prapaskah untuk membangkitkan kesadaran diri kita, bahwa kita ini manusia yang lemah. Kita ini rentan terhadap penyakit kalau kita tidak berhati-hati. Kita ini rentan terhadap dosa dan maut kebinasaan. Sebagaimana kita dapat lihat kesadaran diri yang dimiliki oleh pemazmur. Dia memohon agar Allah memeriksa dengan sungguh, seperti kalau kita ini check up pergi ke dokter, periksa tubuh saya ini, agar menyingkapkan segala penyakit rohani, dosa yang tersembunyi. Dia berdoa, selidiki aku ya Allah, lihatlah jalanku, apakah serong di hadapanmu, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Itu orang yang check up mau datang ke dokter, periksa dan sembuhkan saya ini. Dan pemazmur saudara memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Allah. Periksa saya, mau disuruh MRI, mau disuruh cek kolesterol, mau disuruh cek, sebebas seperti dokter memeriksa kita. Periksalah segenap kehidupanku ini. Menyelidiki secara menyeluruh tanpa syarat. Dan pemazmur pun menundukkan dirinya kepada jalan-jalan Allah yang benar,
yang akan membuatnya sehat secara rohani. Maka saudara, masa Prapaskah antara lain dimaksudkan, mari kita semua, ini saatnya check up rutin kesehatan kita. Dan sepanjang sejarah kekristenan, masa Prapaskah itu disebut sebagai masa membangun kembali semangat pertobatan kita. Masa yang menyediakan kesempatan khusus bagi kita, seperti kita datang ke dokter untuk dicek up. Maka ini adalah perpaduan antara duka cita dan sukacita. Masa Prapaskah itu perpaduan yang kental antara duka cita dan sukacita. Memanggil kita sungguh-sungguh berduka cita, bahkan diberi tanda abu. Dimulainya Prapaskah Rabu-Abu itu tanda perkabungan dalam hidup kita. Dan digantinya nyanyian haleluya dalam liturgi kita menjadi Hosiana. Tidak tahu apa artinya Hosiana? Itu duka. Tuhan, tolonglah saya, selamatkan saya ini. Itu seruan Hosiana. Panggilan untuk kita sungguh berintrospeksi diri dan bertobat, merendahkan diri kita serendah-rendahnya, bahwa kita hanya abu di tangan Allah. Dan kemudian masuk dalam pengampunan dan anugerah yang disediakan Allah. Itulah sukacita, perpaduan antara duka cita dan kemudian beroleh pengampunan, rahmat, pembaharuan, penyempurnaan dari Tuhan. Itulah sukacita dipadu menjadi satu di dalam masa Prapaskah. Jadi saudara, bagaimana kita menjalani check up rohani kita? Bagaimana check up kesehatan membutuhkan berbagai alat dalam kehidupan kita untuk menyingkapkan kondisi kita ini. Demikian check up kerohanian. Memberi kesempatan kepada Tuhan yang seluas-luasnya. Pertama, dalam bacaan kita yang pertama, melalui firman-Nya untuk menyadarkan kita keberadaan kita yang sesungguhnya, sebagaimana dialami oleh Yosua. Dan lihat dalam bacaan kita yang pertama, segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu berarti firman Tuhan itu, Alkitab sekarang ini, Taurat Tuhan itu menjadi alat cermin check up deteksi yang sangat efektif dalam kehidupan kita untuk menyingkap keberadaan dari diri kita. Maka dikatakan Yosua mengoyakkan tubuhnya dan berkata, betapa berdosanya aku dan bangsaku ini. Dan Yosua tersungkur dan menyatakan semangat pertobatannya. Firman Tuhan men-check up kerohanian dari Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu. Dikoyakkannya pakaiannya, itu simbol daripada pertobatan dan pengakuan dosa yang dinyatakan oleh Yosua. Firman Tuhan itu berfungsi seperti cermin yang sungguh akan memantulkan wajah kita ini, penampilan kita ini, agar kita semua mengamati diri kita sendiri di dalam terang Tuhan. Firman-Mu itu terang sebagaimana kita nyalakan dalam lilin pelita yang pertama, sehingga menyingkapkan kegelapan dan menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana kehidupan kita selama ini, apa yang memerlukan perbaikan. Sebagaimana saudara kalau mau memperbaiki rambut saudara, bedak saudara, gincu saudara, saudara butuh cermin. Apa yang perlu untuk kita perbaiki? Semakin terang firman Tuhan itu kita izinkan menyoroti kehidupan kita, semakin jelas gambaran diri kita ini yang perlu untuk kita benahi, untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita ini. Ketika Taurat Tuhan ditemukan, itu firman Tuhan ditemukan dan isinya dibacakan kepada Raja Yosua,
Dia sungguh-sungguh berhadapan dengan cermin check up dirinya. Teramat terang. Sehingga dosa bangsanya dan dosanya tersingkap begitu rupa. Menunjukkan dengan sangat jelas dan menyadarkan semua kesalahan, penyelewengan, dan ketidakmurnian bangsa Israel pada waktu itu. Darah Yosua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda perkabungan pertobatannya, dan dia mengumpulkan umat Allah untuk memperbarui semangat pertobatannya, untuk disingkirkannya semua berhala-berhala. Dan saudara lihat dalam rangkaian daftar raja-raja, Yosua satu-satunya oleh karena check up dengan firman Tuhan menjadi raja yang berkenan di hadapan. Sudah baca kitab raja-raja. Sejak daripada Saul bergelimpangan raja-raja yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi Yosua berbalik karena kitab Taurat ditemukan kembali dan dibacakan di hadapannya. Penghukuman Tuhan tidak ditimpakan bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia dicatat sebagai raja yang benar di mata Tuhan. Jadi secara fungsi utama dari check up adalah untuk menolong kita. Bukan hanya untuk mengetahui keadaan kita, tetapi untuk memperbaiki, menyembuhkan, dan memulihkan, menunjukkan bagaimana kondisi kita sebenarnya, dan memulihkannya. Ya, begitu firman Tuhan, yaitu Alkitab kita, saudara, izinkan untuk menyingkap, mencek up kehidupan kita. Maka masa Prapaskah adalah masa lebih intens kita masuk di dalam firman Tuhan. Apakah kehidupan kita selaras dengannya? Tuhan menyingkapkan kesalahan kita, saudara, melalui firman-Nya. Tetapi ingat, ada sukacita yang besar, karena Dia seperti dokter, tabib yang ajaib, memberi kuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan. Itulah yang kita nantikan. Dan peristiwa Jumat Agung dengan tubuh dan darahnya, bilur-bilurnya akan menyucikan kita, dan kebangkitannya memberikan tanda sukacita besar dari yang lama sudah berlalu, dan kita akan diberi kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Dan pada waktu pandemi dimulai, di mana-mana kita harus dicek up, kan? Salah satunya dengan alat ini, kan? Saya besok rumah sakit masih harus di stop, itu dan dilihat juga. Ini check up untuk mengecek suhu badan kita ini. Termometer jidat ya, menjadi populer setelah pandemi. Adakah kita juga mau bertanya, bagaimana suhu badan kita, suhu rohani kita? Sebagaimana dinyatakan di dalam firman Tuhan, saya akan bacakan Wahyu pasal 3 ayat 16. Aku tahu segala kehidupan dan pekerjaanmu dan pelayananmu dan ibadahmu. Saudara mau check up bagaimana ibadah saudara, bagaimana pelayanan saudara kepada Tuhan saat ini, bagaimana hidup kita ini, rohani kita di hadapan Tuhan. Adakah saudara mau check up bagaimana kondisi suhu saudara? Oke. Dan Wahyu 3:16, Allah itu seperti alat itu. Segera tahu saudara. Aku tahu segala pekerjaan hidupmu, pelayananmu, ibadahmu. Engkau itu tidak dingin, tetapi juga tidak panas. Alangkah baiknya jika kamu itu dingin atau panas. Hanya dua pilihan itu. Karena yang suam-suam buku seperti itu, dingin ya tidak, panas ya tidak, melayani yang melayani tapi setengah hati, gereja yang gereja tidak, ya suam-suam buku saja. Dan Tuhan, aku akan memuntahkan dari mulutku ini
Dan saudara, Tuhan tahu suhu kita. Apakah saudara ini dingin? Apa sekarang ini saudara ini panas? Saudara pakai check up kesehatan saudara. Apa saudara ini hanya suap-suap buku? Sehingga Tuhan akan memuntahkannya. Apakah saudara mengizinkan check up? Tahu suhu saudara ini bagaimana? Bacaan kita yang kedua mengajak kita untuk mengenali jenis-jenis penyakit rohani kita. Ini hanya salah satunya. Paulus menyebutnya sebagai perbuatan daging. Itu sebabnya kita berpantang, berpuasa, dan latihan untuk melawan daging kita. Dan mengajak kita setelah kita mengenai untuk melakukan check up rutin dengan melakukan evaluasi dan kita introspeksi diri secara pribadi, bisa juga bersama-sama dengan teman dekat kita untuk menolong kita karena kita butuh feedback. Kalau saudara mau tahu mata saudara ini bagaimana sekarang, apalagi kalau saudara pakai apa ini palsu, apa lepas atau tidak, dan butuh orang lain itu menunjukkan. Karena kita sendiri tidak bisa tahu hidup saya ini bagaimana sekarang. Tapi saudara melihat dengan sangat jelas. Saudara butuh feedback dari orang lain. Dari suami saudara, dari anak saudara. Dan kita dengan sungguh-sungguh mau melihat. Dan firman Tuhan ingatkan perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora, teruskan perbuatan-perbuatan daging yang tidak akan membuat kita mendapat tempat di kerajaan Allah. Inilah masa prapaskah untuk saudara introspeksi dengan sungguh. Apabila ada semuanya itu, inilah panggilan prapaskah bagi kita untuk memulihkan dan menyembuhkan dengan tubuh dan darah yang nanti Jumat Agung akan kita datang bersama dalam perjamuan Tuhan, tubuh dan darah yang menyucikan kita semuanya. Jangan kita hanya peduli dengan penyakit jasmani kita. Terutama dan terlebih-lebih mari kita peduli ini masa prapaskah dengan penyakit rohani kita yang membawa kita terpisah dari kerajaan Allah. Yang terakhir saudara, dalam bacaan Injil hari ini, perempuan yang sakit pendarahan secara sengaja menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Ayat 44. Bukan bagian yang lain. Yang dijamah adalah jubah Yesus. Sangat pasti perempuan ini saudara sudah memperhitungkan mengapa yang dijamah itu adalah jubah dari Yesus. Itu dilandasi dengan keyakinannya sebagai orang Yahudi yang tahu apa arti dan makna jubah. Sudah tahu apa artinya jubah? Kenapa perempuan ini menjamah jubah? Kita lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-15 ayatnya 37-41. Dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai sisir. Itu ada di Syal. Kalau kita sekarang menyebut Syal, yang dalam bahasa Ibrani disebut sebagai talit. Itu dipakai oleh orang Yahudi sampai sekarang untuk berdoa. Pada keempat ujungnya itu terpilih tali yang terpilih. Itulah yang disebut sebagai jubah atau sisir.
Dan jubah itu, saudara, buat orang Yahudi itu melambangkan yang pertama, pengharapan mereka akan Mesias. Mereka sungguh-sungguh mengharapkan datangnya Sang Mesias yang akan membawa keselamatan. Sebagaimana pada waktu orang-orang di Yerusalem menyebut, Hosiana, Hosiana, Raja Daud, tolonglah kami. Mesias yang akan menyembuhkan, Mesias yang akan memulihkan. Itu pengharapan datangnya Sang Mesias. Yang kedua, itu menandakan ketaatan yang sungguh kepada hukum Tuhan. Dan yang ketiga, itu penghormatan terhadap kekudusan Tuhan. Itulah makna sisip yang dipakai oleh orang Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi berdoa, mereka akan memegang jubah itu dan kemudian meletakkan di kepalanya. Akan meletakkan di kepalanya sebagai simbol pernyataan itu. Maka kita sekarang tahu mengapa perempuan pendarahan ini yang dipegang adalah jubah Yesus. Sangat jelas dia mengharapkan 3 hal dari hal ini. Ada 3 hal pengharapan besar sehingga dia meraih dan menjamah jubah dari Tuhan Yesus itu. Yang pertama, dia sadar bahwa dirinya najis di hadapan Tuhan. Dan dia rindu untuk ditahir. Pendarahan itu buat orang Yahudi itu najis. Sampai sekarang pun orang Islam, saudara, kalau saudara punya menstruasi, itu najis. Tidak boleh saudara mendekati Tuhan. Najis, saudara. Dan dia ingin untuk ditahirkan karena seumur hidupnya dia sakit pendarahan seperti ini. Dan dia mohon untuk dikuduskan oleh Tuhan, ditahirkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, hanya Mesias yang dapat melakukan hal itu. Hanya Sang Mesias yang dapat memulihkan dan mentahirkannya, yang dapat menyelamatkan. Jadi memegang jubah Yesus itu seperti surat, Hosiana, Hosiana, tolonglah aku ini, sembuhkan aku ini, pulihkan aku ini. Itulah yang dilakukan oleh perempuan dengan memegang jubah dari Tuhan Sang Mesias. Dan yang ketiga, dia menyatakan dia siap untuk mematuhi semua hukum perintah Allah dan meninggalkan semua dosa-dosa. Dan saudara, itulah panggilan kita selama masa Prapaskah. Itulah panggilan kita memasuki masa Prapaskah. Semangat pertobatan kita untuk dilahirkan, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan dari Allah. Maka saya mengundang kita sekalian, mari kita masuki minggu Prapaskah ini sebagaimana perempuan yang sakit pendarahan ini maju. Mari kita maju. Mari kita mendekati dan menyentuh jubah dan jubah Tuhan Yesus itu. Menyadari lebih dalam kenajisan kita ini. Kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Mesias. Hosiana, Hosiana, tolonglah Tuhan, sucikan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, sempurnakan kami. Dan Sang Mesias akan memberikan sukacita besar dalam kehidupan kita saat kita sungguh membulatkan tekad, mempersiapkan dengan sungguh, komitmen dengan sungguh sampai kepada Jumat Agung, dan kita akan merasakan dengan sungguh bagaimana tubuh dan darah Tuhan menyucikan kita, dan bagaimana Tuhan Yesus bangkit juga membangkitkan kita sebagai manusia yang baru di dalam Tuhan. Mari kita rayakan Prapaskah. Amin.